Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, heboh bendera One Piece ya. Dan rejim ini curiga itu adalah upaya pecah belah bangsa. Ayo, siapa yang memecah belah bangsa? Orang besarkah yang mendanai bendera bergambar tengkorak itu? Atau orang yang kecewa, sopir-sopir truk ya? Efek dari mereka tidak percaya kepada rejim ini, atau maling aja, para maling di negeri ini yang menghabiskan dan membuat rusak negeri ini, ya kan? Nah, ini menjadi persoalan pemirsa, karena 17-an hari ini ya, kalau di depan rumah biasanya itu sudah mulai dipasang bendera-bendera merah putih. Sekarang kayaknya adem ayem aja, nggak ada orang pasang bendera. Bahkan ada yang malah kayak menantang memang ya, di rumah-rumahnya itu pada dipasang bendera One Piece, gambar tengkorak ya. Bukan gambar yang menakutkan sih, itu gambar lucu juga gitu kan. Bahkan di kendaraan-kendaraan juga rame orang pasang bendera One Piece itu, bukan masang bendera merah putih ya. Dan rejim ini tampaknya mencium aroma kecurigaan, ada yang mau pecah belah bangsa. Kemudian ditanya sama netizen gitu loh, siapa sesungguhnya yang pecah belah bangsa? Rakyat yang masang bendera itu atau para pejabat? Karena mereka sebetulnya profesinya itu maling, tapi jadi pejabat gitu loh, ya kan? Korupsinya aja yang digede-gedein gitu kan. Berkacalah wahai para pejabat negara, itu sanggrahan dan murah ya. Dagelan apalagi nih Gerindra, bukannya malah introspeksi ya, cuma tuding sana tuding sini ya kan. Indonesia gelap, wah itu koruptor yang mendanai. Badut semua memang pejabat di Indonesia ini ya kan ya. Semua yang ada sekarang ini ya sudah nggak jelas. Yang pejabat jadi maling, rakyat yang kena malah dituding sebagai pemecah belah bangsa. Tapi nggak tahulah ya kan, ketika memang kemiskinan sudah tampak seperti ini, untuk beli bendera pun pada akhirnya males, nggak penting gitu loh. Rejim nggak bisa dipercaya, janji 19 juta pekerjaan, sekarang nggak buka sama sekali pekerjaan ya. Berapalah yang ada itu pekerjaan. Dulu si Luhut ngomong nanti sampai akhir tahun ada 6.000 sekian pekerjaan. Luhut ini kocak juga ngomongnya gitu kan. Nah, orang-orang yang ngomong 19 juta pekerjaan itu harusnya diseret ke pengadilan, karena dia pejabat negara sekarang janjinya palsu. Palsunya nggak ketulungan, yang ada malah PHK habis-habisan. Nah, sekarang orang kecewa itu, kalau kita dengar dari suara-suara di sopir truk atau di mana-mana, ya, itu kata-katanya kan begini, maaf jenderal, kami tidak pasang merah putih sekarang, kami bendera ini aja, One Piece, gambar tengkorak, karena terlalu suci warna putih untuk dipasang, karena banyak yang korupsi, gitu kan. Makanya kami pakai ini aja, merah putih itu kami belum merdeka. Ya, karena dijajah oleh para pejabat yang menjadi maling. Nah, harusnya ini menjadi arena atau menjadi fenomena ini menjadi ajang untuk koreksi. Tetapi si Dasko ini bisa dikatakan mewakili rejim, juga mewakili DPR ya, mengatakan bahwa fenomena dikibarkannya bendera berwarna hitam dengan simbol tengkorak dan topi jerami yang berkibar di depan rumah dan kendaraan sebagai upaya memecah belah bangsa ya. Pasalnya 17 Agustus, dan ini sudah diinstruksikan beberapa hari yang lalu oleh Prabowo, itu Indonesia, rakyat, warga negara itu sepatutnya ngibarin bendera merah putih ya. Memang ada katanya upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang memecah belah itu yang para maling, karena rakyat ini menjadi tersingkir, tidak punya rasa nasionalisme, karena nasionalisme nggak ada gunanya kalau negara ini dikorupsi habis-habisan. Tuh, harusnya itu paham lah.
Ya, itu dikatakan Dasko kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Ya, kemarin. Atas dasar itu, Dasko menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melawan upaya pecah belah bangsa itu. Sebetulnya gampang. Upaya pecah belah bangsa kalau memang ada, caranya gampang. Tangkepin semua yang maling-maling. Ya, apakah itu maling tambang, food estate, ya kan? Maling-maling yang ada di berbagai tempat, praktek peradilan yang membela maling. Tangkepin semua, bersatu bangsa itu, dan tidak akan ada bendera One Piece itu. Yang ada adalah orang bangga mengibarkan bendera putih karena orang-orangnya memang punya kesucian hati. Ya, tidak ada malingnya. Yang sekarang maling semua pejabat. Mana yang tidak maling? Ya, kalau toh ada, sangat sedikit dan tidak berani bersuara. Karena dia biasanya yang baik itu malah terkucil di instansi-instansi pemerintah. Bahkan tidak sekedar maling. Kadang-kadang kayak seperti kasusnya Ridwan Kamil. Ternyata kelakuannya seperti itu. Pakai uang negara. Dipakai untuk begituan. Dan model kayak Ridwan Kamil ini, kata banyak orang, banyak sekali dilakukan oleh pejabat. Ya kan? Sopir truk sekedar mencari nafkah. Ya, dikejar-kejar karena overload. Memang sih, tetapi jalanan rusak itu bukan karena overload menurut versinya sopir truk, karena anggarannya dimaling. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.